Ada orang punya hutang sampai dia mati tak lunas. Apakah di akhirat dia masih hutangnya ada? Bagaimana cara membayarnya? Maka dia di akhirat akan dituntut sebanyak hutangnya itu, tapi duit tak ada di akhirat. Amal dia akan diambil, diberikan. Lalu kemudian kalau habis, orang yang banyak hutang diambil, habis. Ukhizat khotoyahum, diambil dosa mereka, turihat ilahi, dicampakkan ke dia, semua turihat finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka karena memakan harta orang dengan cara batil. Sekarang orang bangga, alhamdulillah Pak Ustadz, si Anu yang kemarin ada saya pinjam duitnya, terus mati dia. Bangga, nggak bayar hutang, merasa dapat uang gratis. Ente akan dihidupkan di akhirat, bayar itu semua di akhirat nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada guna anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan bersih. Yang tegas dalam masalah hutang itu bukan kita dendam, kita mau menyelamatkan dia, jangan sampai dia dan anak cucunya makan haram. Kita biarkan dia makan 200 juta. Sekarang dia lebih islami, dia merasa lebih islami, anaknya makan haram, bininya makan haram. Mati kita, dia mesti balikkan itu di akhirat. Dia cari kita di akhirat. Mati kita, dia mesti balikkan itu di akhirat. Dia cari kita di akhirat. Makanya kalau ada orang tegas dalam masalah hartanya, dia ingin menyelamatkan saudaranya. Begitu juga masalah warisan. Mati mak kita, mati ayah, meninggal ayah kita. Lalu abang ini menahan surat tanah, tak dia bagi, kita diam aja. Itu bukan berarti kita sayang sama saudara. Kita sudah membiarkan dia, anak bininya makan haram. Maka kita tegakkan hukum, bagi bang. Kalau abang tak bagi, ku polisi kan abang. Aku sayang sama abang, aku tak mau abang makan haram. Baik, pertama tentang hutang piutang. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 282, paling kiri sebelah atas. Kalau terjadi perjanjian utang piutang, maka yang pertama, ibu kalau percaya dengan orangnya, itu boleh silakan langsung dilakukan sepanjang jumlahnya itu tidak terlalu banyak. Silahkan, gak ada masalah. Tapi kalau jumlah sudah cukup banyak atau kurang yakin dengan orangnya, maka dicatatkan sehingga ada bukti catatannya. Kemudian dipersaksikan sehingga nanti kalau satu saat itu diingkari, bukti tertulisnya ada, kemudian saksinya ada, sehingga ketika nanti ada sesuatu hal terjadi menimpa orang itu, maka bisa diklaim atau dimintakan pada ahli warisnya. Itu kalimat pertamanya. Yang kedua, ibu bagus mengingatkan sesuai dengan batas perjanjiannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubu ila ajalin musamma. Hai orang-orang beriman, kalau kalian kemudian membangun utang piutang pada waktu tertentu, maka tuliskan. Ya, tuliskan. Nanti kalau waktunya sudah tiba, ingatkan dia. Ibu sudah mengingatkan apa yang terjadi, dia tidak balas dan sebagainya. Tugas ibu selesai mengingatkan untuk dia membayar utangnya. Nah, sekarang lihat kondisinya. Kalau kemudian dia mampu membayar utangnya dengan ibu mengingatkan, tapi ditunda-tunda, dia yang berdosa. Ibu tidak. Bagaimana respon ibu? Pertama, tetap ibu punya hak untuk menagih hutangnya. Itu sah dilakukan. Boleh kepada ahli warisnya, boleh pada kerabatnya untuk mengingatkan. Yang kedua, Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 280 sampai ayat 281. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika ibu perhatikan orang ini punya kesulitan dalam membayar, misal dia enggak balas-balas, ternyata kata temannya, oh, dia punya masalah, dia malu belum bayar, maka yang seperti itu kata Quran, ibu berikan tangguh. Lebih baik ibu tangguhkan, sampaikan, enggak apa-apa, kamu nanti kalau punya kemampuan silahkan bayar. Saya enggak ada masalah, saya tunggu sampai punya kemampuan. Nah, tapi kalau ibu lihat misalnya, oh kayaknya dia enggak bisa bayar, susah, sudah sakitnya sudah parah, kemudian uang tidak ada, dan ibu punya kemampuan untuk meneruskan hidup tanpa mengambil bagian dari utang tadi. Maka kata Al-Quran, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau anda bisa bersedekah untuk bisa menyedekahkan harta itu, dianggap tidak ada sebagai bagian dari sedekah, maka itu lebih baik dan Allah berikan pahala melimpah di situ. Di pilihan ada 3 pada ibu masih boleh mengingatkan, silahkan. Sampaikan pada ahli warisnya supaya dia meninggal dalam keadaan terbayar hutangnya. Hati-hati kalau ibu misalnya meninggal, utang belum lunas, maka amalan terikat, mu'allaq fis sama'. Ya terikat, tidak langsung seketika dihisab sampai utangnya lunas. Di akhirat nanti diminta dibayar. Tapi dibayarnya tidak menggunakan uang, karena uang sudah tidak berlaku. Dibayarnya pakai pahala. Pakai pahala. Di saya punya dosa ini nih, pahala saya kurang, maka diminta dari orang berutang untuk diambil pahalanya, diberikan kepadanya untuk membayar utangnya dalam bentuk pahalanya. Nah, kemudian ingatkan itu. Yang kedua, ibu boleh punya pilihan untuk memberikan penangguhan waktu. Fanadhiratun ila maisarah. Berikan waktu sampai dia mampu melunasinya.
Yang ketiga, kalau memang dirasakan tidak mampu sama sekali, ibu anggap utangnya biasa-biasa lah, nggak apa-apa, saya sedekahkan, saya bisa hidup dengan baik misalnya. Maka kata Allah, lihat kalimatnya, wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kamu bisa sedekah itu lebih bagus dan Allah akan ganti berlipat kepada ibu apa yang telah ibu sedekahkan itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan gimana tahu diganti dengan berlipat? Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261, paling kiri sebelah atas. Ya, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mau berinfak di jalan Allah, dia berikan ikhlas karena Allah, maka seperti perumpamaan orang yang tanam biji, tumbuh kemudian satu pohon, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya 100 butir. Jadi kalau 1 dikali 7 kali 100, 700 kebaikan. Ibu sedekahkan 100.000, diganti kali 700. Berapa 100.000 kali 700? Berapa? 70 juta. Jadi ibu sedekah 100.000, diganti 70 juta oleh Allah. Ibu pilih mana? 100.000 atau 70 juta? Nah, tapi 70 juta itu tidak harus dalam bentuk uang, jangan salah bu. Oh, kalau gitu saya sedekahnya 100.000, tidak. Kadang-kadang Allah ganti dengan kesehatan, ibu tidak sakit selama setahun, kalau berobat 70 juta. Kadang-kadang diganti dengan yang lainnya. Tiba-tiba anak ibu misalnya diberi beasiswa, padahal kalau belajar nilainya bisa tinggi, ya, atau bayarnya bisa tinggi dan sebagainya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ibu bisa pilih 3 pilihan. Al-qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, iftah quluba ashabina, bukakan pintu hati kawan-kawan kami yang belum juga mau membayarkan hutang supaya dia mau membayarkannya segera ya Allah. Allahumma iftah abwab rizqi wa abwab al-barakah wa abwab an-ni'mah wa abwab ar-rahmah. Bukakan pintu rezekinya, buka pintu keberkahan, pintu nikmat, pintu kebaikan ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fanzilhu, kalau rezeki kami itu di langit, bukakan, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau rezeki itu di dalam tanah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau rezeki itu jauh maka dekatkan ya Allah. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami ya Allah. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa ke Baitullah. Allahumma arzuqna ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu